lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Doa pembuka kepada suster kami persilakan. Marilah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu lomba cerdas cermat, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas berkat, rahmat dan cintamu yang boleh mengalir dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih pula karena Engkau masih menganugerahkan kepada kami rahmat kesehatan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti lomba cerdas cermat bagi anak-anak kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua hadir di tempat ini agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu dari awal hingga berakhirnya kegiatan ini. Berkatilah pula anak-anak kami yang akan melakukan perlombaan serta para juri agar dapat melakukan lomba ini dengan penuh kebaikan, kejujuran, dan mereka juga Engkau senantiasa limpah rahmat-rahmat yang mereka perlukan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hadirin dipersilakan duduk. Kita lanjutkan dengan penjelasan dari PIC kepada Ibu Sri. Kami persilakan. Berikut kami akan membacakan tata tertib untuk penonton. Penonton wajib memasuki ruangan dengan tertib dan tenang. Selama acara berlangsung, pintu akan ditutup untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi peserta lomba. Keluar masuk ruangan tidak diperkenankan selama sesi penampilan berlangsung, kecuali dalam keadaan darurat. Pengambilan foto dan video hanya diperbolehkan dari tempat duduk masing-masing. Hanya panitia yang bertugas yang diperkenankan bergerak untuk mengambil foto atau video. Penggunaan tas dilarang demi menjaga kelancaran penilaian.
Penonton dilarang duduk atau berada di area belakang juri. Wajib menjaga ketenangan dan menghindari percakapan yang dapat mengganggu peserta maupun juri. Wajib mematuhi arahan panitia selama acara berlangsung demi kelancaran kegiatan. Penonton dipersilakan untuk duduk mulai dari baris ketiga. Untuk tata tertib peserta kami akan silakan kepada tim juri. Silakan Bapak Pongkor. Setelah mereka maju, panggil dulu nanti kan setiap bapak. Baik, demikian tata tertib untuk penonton. Kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada MC yang sudah menjelaskan beberapa hal untuk acara membangun cerdas cermat anak yang saat ini kita sedang berlangsung. Baik, ada 4 kelompok yang mengikutinya. Kita cek dulu satu persatu. Kelompok A, boleh angkat tangan. Baik, terima kasih. Siap? Langsung maju. Kelompok B, oke, terima kasih. Menyusul juga maju lewat sana dari belakang. Tolong digeser whiteboardnya. Kelompok A di sini. Berikut kelompok B. Berdiri dulu ya supaya dilihat para pengganti. Kelompok C. Oke, silakan masuk. Berikut kelompok D. Satu angkatan komuni pertama. Baik, sekali lagi kami cek kelompok A. Hadir. Kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Hadir. Baik, terima kasih. Semangat tepuk tangan. Perkenalkan diri. Baik, silakan duduk. Selanjutnya kami akan memperkenalkan juri yang tidak asing lagi bagi peserta cerdas cermat anak setiap tahun. Juri pertama Bapak Yakobus Julianelis, silakan berdiri. Baik, terima kasih. Juri 2 kepada Ibu Luciana. Bapak Herculanus Pongkor. Dan di antara kita juga hadir Bapak Dr. Aloysius Malik sebagai pengamat dan pengurus LP3 Lanjut ya Bunda apa? Itu sebenarnya mic-nya bisa. Oh, hidup kan? Memperkenalkan diri, Bu. Baik, kita lanjutkan untuk memperkenalkan diri sekaligus sekolah dan YY. Ada tidak? Boleh spontan kalau ada. Baik, kita perkenalkan pertama dari kelompok A. Silakan berdiri. Perkenalkan nama saja.
Bicaranya ngomong. Bicaranya mana? Silakan. Ini di tengah. Dekat depan dalam masa. Bicaranya di tengah. Oke, silakan. Nama? Perkenalkan, nama saya Maria Beneta Esther Gracias. Saya dari sekolah STS Guru dan Nusa Indah. Saya di sini sebagai juru bicaranya. Pendamping sebelah kanan. Di sebelah kanan saya ada yang namanya Geratus Arsen Klaus. Di sebelah kiri saya namanya Clarissa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikut, silakan berdiri, perkenalkan nama. Suaranya boleh teriak. Perkenalkan, nama saya Ailani Jonathan. Di sebelah kanan saya Hasan. Depannya saya. Di sebelah kiri saya. Boleh ngomong, boleh ngomong. Ngomong sendiri juga boleh, ngomong sendiri. Namanya Sebutkan sendiri. Buat sedikit. Dia Marindo. Dari sekolah. Yel. Bicaranya Yel. kita beri. Yel-yelnya ada dari Paroki B. Silakan. Ada idenya, silakan. Dah. Yel-yelnya Ada lagunya. ada. Nah, coba. Kami siap, kami menang. Satu. Aku sayang Yesus. Dua. Membaca Alkitab. Tiga. Roh Kudus di hati. 1, 2, 3. PMJ 2 dan Sepatu. Kelompok C, silakan. Perkenalkan, nama saya Isnazil Samatan Sargan. Saya sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya adalah saya Felicia Sena Larissa dari SD Kelas Kepala Baik. Di sebelah kiri saya adalah perkenalkan saya Yudhistria Kinaya Subono. Ada idenya. Berikut kelompok D. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nafati Binti Tua, asal sekolah kami dari SD Kelurahan Baik 2. Di sebelah kanan saya namanya Victoria Bapama dan di sebelah kiri saya Dionysius Kaulo. Ya, terima kasih. Idenya. Silakan. Baik. Kelompok A siap? Ya. Kelompok B? Siap. Kelompok C? Ya. Kelompok D? Siap. Semangat ya, suaranya harus kuat, ya. Cek lagi suaranya. Kelompok A? Siap. Kelompok B? Siap. Kelompok C? Siap. Kelompok D? Siap. Baik, adik-adik, bapak ibu pendamping, kemudian suster. Sekarang kita akan mulai acara cek dan cermat anak dan kami serahkan kepada Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Tali tidak bisa ya? Adik-adik bisa dengar suara saya? Bisa. Kita karena tidak ada pengeras suara, jadi saya harus ngomong agak besar. Nah, adik-adik selamat datang di lomba cerdas cermat rohani anak pada Pesparani kedua Kota Pontianak. Kita beri aplaus dulu.
Sebelumnya kami para dewan juri dan panitia memiliki aturan yang harus kita taati bersama, ya. Jadi nanti adik-adik, ini sistem penilaian lomba cerdas cermat dipakai dua jenis pertanyaan, ya. Yang pertama adalah pertanyaan wajib. Jadi adik-adik semua nanti ada 10 soal pertanyaan wajib untuk setiap regu. Oke. Lalu setiap regu wajib menjawab setiap pertanyaan dalam waktu 10 detik. Jadi nanti semua regu diberi waktu 10 detik setiap soal wajib. Selama waktu masih tersedia, regu dapat mengubah jawabannya. Artinya dalam rentang waktu 10 detik itu, juri akan menilai jawaban terakhir sebelum waktu habis. Jadi misalnya kalau soal telah dibacakan, lalu ada yang menjawab, lalu di detik akhir menjawab lagi, memperbaiki jawabannya, maka juri akan memakai jawaban yang terakhir. Jelas? Jelas. Jawaban yang benar diberi nilai 100, sedangkan jawaban yang salah diberi nilai 0, dan langsung dilanjutkan ke soal berikutnya. Jadi soal wajib itu tidak ada pengurangan skor. Poin kedua, pertanyaan yang tidak bisa dijawab tidak dilempar ke regu lain. Jadi soal 10 soal itu, 10 soal wajib itu hanya dijawab oleh regu yang bersangkutan. Tata tertib yang berikut. Hanya juru bicara regu yang berhak menjawab soal wajib. Teman di kiri dan kanan tidak diperbolehkan menjawab soal wajib secara langsung, tetapi hanya boleh menyampaikan jawaban kepada juru bicara. Jika yang menjawab adalah anggota selain juru bicara, nilai soal tersebut adalah 0. Jadi untuk soal wajib semua harus dijawab oleh juru bicara regunya masing-masing. Jelas? Anggota yang di kiri dan di kanan hanya membisikkan jawaban. Nanti yang menjawab adalah juru bicara. Berikut, untuk soal pilihan ganda, regu wajib menjawab lengkap opsi dan isi jawaban. Jika hanya menyebutkan opsi A, B, C, atau D, atau hanya isi jawaban, maka nilai yang diberikan adalah 50 walaupun jawabannya benar. Jadi kalau ada soal pilihan ganda, maka jawabnya opsinya dulu disebutkan A, lalu menyebutkan isi jawabannya. Kalau hanya salah satu, maka nilai yang diberikan adalah 50. Jelas adik-adik? Jelas. Nanti untuk pertanyaan perebutan akan dibacakan sebelum pertanyaan perebutan. Oke? Maka bel itu belum kita gunakan di pertanyaan wajib. Tapi saya mau cek dulu bel masing-masing apakah berfungsi. Silahkan grup A tekan belnya. Ya. Regu B Belum. Masih dia kalau masih nyala dia enggak. nyala ya. Berikutnya regu C dan regu D. Berfungsi dengan baik.
1, 2, 3. Yang lain nggak bisa. Nah, yang tidak bisa ya. Oke. Jadi Berarti yang duluan tekan yang sana, yang ini nggak bunyi kalau misalnya ada. maka nanti untuk soal rebutan itu yang menekan duluan belnya akan menyala. Dan Lalu yang terlambat menekan itu lampu belnya itu tidak menyala. Jadi itu memudahkan kami juri untuk menentukan regu mana yang duluan dan memiliki kesempatan untuk menjawab. Jelas ya adik-adik? Jelas ya? Baik, saya serahkan kepada inspektur lomba untuk memulai lomba ini. Baik, adik-adik sekalian, para peserta, para juri dan nasihat dari SD3. Pada pagi hari ini jam 9:05, maka cerdas cermat akan kita mulai. Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai dari kelompok A. Bapak Dewan juri dan peserta. Mereka cabut undi. Dibalik Bu. mereka sendiri yang pilih amplop. Dibalik. Dibalik. Nah. Diacak lagi, acak lagi. Dibalik diacak. Dibalik, acak lagi. Oke, ini ada soalnya 4 amplop. Silakan dipilih kelompok A. Ambil ya. A, B, C, D. Mau pilih apa? C. C ya? Oke. Terus segel ya. Kasih pembaca soal. Oh, ibu lah. Segel ya. Ini di pekan Christmas ada pembaca soal. Yang ini mereka yang punya. Oke, sama dengan Dewan Juri yang C ya. Kelompok Asia. Oke. Soalnya dibacakan paling maksimal 2 kali ya. Bapak Buaji. Soal dari kelompok C. Soal cerdas cermat anak. Pertanyaan yang pertama. Ini dipilih ya. Berapa lama orang Israel aman di negerinya setelah Otniel mengalahkan Husyan Rizyatain, Raja Aram Mesopotamia? A. 50 tahun lamanya. B. 40 tahun lamanya. C. 30 tahun lamanya. D. 20 tahun lamanya. Cukup? 2 kali. Sekali lagi, berapa lama orang Israel aman di negerinya setelah Otniel mengalahkan Husyan Rizyatain, Raja Aram Mesopotamia? A.
50 tahun lamanya, B. 40 tahun lamanya, C. 30 tahun lamanya, D. 20 tahun lamanya. Cepat dijawab. Baik, 10 detik dari sekarang dipersilakan untuk menjawab. Jawab. Langsung. Silakan jawab. Duduk ya. Juri B. 40 tahun lamanya. Jawaban benar nilai 100. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Siap? Menurut kitab Wahyu, malaikat yang keberapakah yang meniup sangkakala yang menyebabkan terpukulnya sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Sekali lagi, menurut kitab Wahyu, malaikat yang keberapakah yang meniup sangkakala yang menyebabkan terpukulnya sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Silakan untuk menjawab. B. 2. Baik, Dewan Juri. Jawaban salah nilai 0. Jawaban yang benar D. Keempat. Baik, informasi sedikit sebelum 10 detik. Kalau menurut anak-anak jawabannya masih salah, boleh diganti, ya. Nah. Oke, boleh kita lanjutkan? Cukup sekali baca soal. Soalnya sekali ya, kecuali kurang jelas ya. Soal yang ketiga. Dalam liturgi dikenal istilah epiklesis atau epiklese yang berarti A. Permohonan pengampunan dosa, B. Permohonan akan kehadiran Roh Kudus, C. Permohonan kesehatan dan keselamatan, D. Permohonan kesembuhan dari penyakit. Silakan dijawab. 10 detik dari sekarang. Habis waktu. Dewan Juri gimana? Tidak menjawab nilai 0. Jawaban yang benar B. Permohonan akan kehadiran Roh Kudus. Soal keempat. Soal keempat. Bagi Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, salah satu faktor yang memperparah tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia adalah A. Produksi barang kebutuhan manusia, B. Tingkat konsumsi manusia, C. Pemerintah yang tidak mengawasi lingkungan, D. Kebutuhan manusia
yang terbatas. 10 detik dari sekarang. B. Tingkat konsumsi manusia. Dengan diri. Jawaban benar nilai 100. Soal nomor 5. Gerakan anak remaja Katolik yang bertujuan untuk membantu menyelamatkan anak-anak lain dengan moto "Anak menolong anak" berdiri pada tanggal A.